Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Tanpa terasa kita sudah melewati hampir 1 bulan di awal tahun 2024 ini. Dan hari ini kita berada di Senin yang terakhir. Apapun yang telah terjadi atas hidup kita, marilah kita tetap mengarahkan hati dan pikiran kita kepada kasih karunia Tuhan dan tetap mengucap syukur untuk segala berkat, perlindungan, dan penyertaannya. Ada orang yang mengatakan jalani hidup ini dengan mengalir saja. Namun yang lain mengatakan buatlah rencana agar hidup lebih terarah. Dua pandangan ini memang bisa pro dan kontra. Namun kita bisa mengambil jalan tengah yang saya sebut seimbang atau balance. Seringkali kita terjebak dengan kata mengalir yang membuat kita benar-benar membiarkan hidup berjalan begitu saja, sehingga kita kehilangan semangat di dalam mencapai suatu tujuan. Mengalir sering membawa kita menjadi malas untuk memaksimalkan potensi yang ada pada kita. Bahkan banyak hal yang membuat kita kehilangan momen-momen penting. Sementara kita juga bisa terjebak dengan rasa frustasi terhadap planning yang kita susun, yang ternyata apa yang direncanakan sering tidak terwujud, tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan gagal, yang semakin membuat kita stres dan putus asa. Perencanaan memang akan membuat kita dapat mengerjakan dengan baik, sebab kita sudah menyusun dan mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Perencanaan yang baik akan dapat menolong kita untuk mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan, sehingga kedepannya akan bisa menjadi lebih baik. Lalu bagaimana kita menyikapi dua hal ini? Firman Tuhan berkata, manusia mempunyai banyak rencana, tetapi hanya keputusan Tuhan yang terlaksana. Amsal 19 ayat 21 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kita perlu menyusun rencana dengan baik, namun selebihnya kita menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang Maha Tahu itu tahu yang terbaik atas segala perencanaan kita. Di dalam kuasa dan kedaulatannya, Tuhan akan memberi hikmat kepada kita di dalam menyusun rencana, sehingga kita tidak memperalat Tuhan untuk menuruti segala kemauan kita atau agenda kita. Segala perencanaan harus berfokus untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Di dalam mengerjakan perencanaan, kita juga perlu mengikuti aliran kehendak Tuhan. Sebab seringkali apa yang kita pikirkan dan kita rencanakan tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Bahkan mungkin itu tidak berkenan di mata Tuhan. Saat seperti ini kita dapat mengevaluasi diri dan belajar untuk menyesuaikan diri dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan tidak menjerumuskan kita ke dalam keterpurukan, melainkan membentuk kita agar kita semakin dewasa secara rohani dan tujuan Tuhan terwujud melalui kita. Rencana Tuhan yang indah bagi hidup kita adalah agar kita terus-menerus menyerahkan keinginan daging kita yang jahat dan menjadi lebih serupa dengan gambarnya, yaitu Kristus. Jadi membuat perencanaan itu penting, iya. Namun juga mengikuti aliran Tuhan juga penting. Mengalir bukan membuat kita untuk menjadi malas, bukan menyia-nyiakan momentum, bukan juga membuat kita tidak melakukan apa-apa. Melainkan kita menangkap setiap momen yang Tuhan nyatakan untuk kita bisa memuliakan namanya. Rancangan yang gagal bukan untuk membuat kita menjadi frustasi dan kecewa, melainkan membawa kita untuk dapat menata kembali perencanaan dengan lebih baik. Kita butuh keseimbangan di dalam menjalani hidup, yaitu bukan saja berdoa, namun juga berupaya. Bukan terus bekerja, namun
kita juga perlu untuk berdoa. Amsal 3 ayat 5 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Tuhan, terima kasih. Hampir 1 bulan ini kami berada di tahun 2024. Kami mengucap syukur untuk segala berkat, penyertaan, dan perlindungan-Mu. Kami berterima kasih untuk pertolongan-pertolongan-Mu. Tuhan, hari ini kami kembali diingatkan dan kami belajar untuk membuat rencana dan kemudian menyerahkan itu kepada Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar kami di dalam membuat perencanaan bukan sekedar untuk mengejar kepentingan kedagingan kami, tapi bawa kami untuk mengerjakan, merencanakan hal-hal yang bisa memuliakan nama-Mu. Tolong kami ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Anda harapkan untuk 2 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan? Buatlah rencana yang baik, dan kemudian ikutlah aliran dari kehendak Tuhan. Sebab berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.